kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat tabi'in, dan kita mengharap-harap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah pada kesempatan sore malam menjelang malam ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, infak kemarin infak pertemuan yang ke-6 kemarin mendapat 210.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Jazakallahu khairan saya, jazakallahu khairan masih. Amin. Selanjutnya, marilah pada malam hari ini kita siapkan, kita niatkan untuk mendengarkan dan mengambil hikmah yang nantinya akan disampaikan panjenenganipun Ustaz Muhsin S. Sos.I, Kepala SDIT Salsabia Baitur Rahman Perabayan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmatullah, marilah pertemuan kali ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk panjenenganipun Ustaz Muhsin S.I. sak cekapipun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah pengawasan sedoyo ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah akan mengubah hidup kita. Dengan bersyukur Allah akan ubah hidup kita yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya susah menjadi gampang, yang tadinya rumit menjadi gampang. Itu janji Allah. La in syakartum la'azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Cuma kebanyakan di antara kita syukurnya itu nunggu banyak. Syukurnya nunggu banyak. Padahal syukur dulu nanti akan dibanyakan. Nah kita kebalik. Syukurnya nunggu banyak. Kalau uangnya sudah banyak baru syukur. Padahal yang uangnya banyak saja masih merasa kurang. Syukurnya nunggu dagangannya laris. Kalau sudah laris, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau nggak laris, ya Allah, dari pagi sampai siang hujan terus, akhirnya pasar Manuela buka. Salnya gitu loh. Syukurnya nunggu dagangannya laris. Syukurnya nunggu anaknya diterima kerja. Syukurnya nunggu lulus. Syukurnya nunggu rumahnya jadi. Syukurnya nunggu pensiun. Syukurnya nunggu gajinya naik dan seterusnya. Syukurnya nunggu seneng. Padahal rumusnya itu syukur dulu. La in syakartum la'azidannakum. Syukur, Allah akan tambah nikmat kita. Maka sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya Umar bin Khattab, siapa Pak?
Cinten Bu? Umar bin Khattab. Umar niku Pak. Wah, jangankan manusia itu kan malaikat dibentak kok. Malaikat dibentak gitu. Umar bin Khattab itu saat terkena musibah atau sesuatu yang menimpa dirinya tidak menyenangkan, itu malah mengucapkan alhamdulillah sampai 4 kali. Berapa kali Bu? Kawan. Cik Sunda nama opak itu. Sampai mengucapkan alhamdulillah, syukur 4 kali. Itu terkena musibah. Ini kan lain, aneh gitu loh. Kalau kita gitu kan, kalau terkena musibah, umumnya itu kan mengucapkan innalillah. Loh iki Umar iki diparingi musibah lah kok malah mengucapkan alhamdulillah. Umum napa mboten? Mboten. Mula sahabat sanesipun, maka sahabat yang lain itu heran dan bertanya, Umar, iki aneh iki. Aneh. Kenapa aneh? Kalau yang lain itu ditimpa musibah itu innalillah. Syukurnya kalau senang. Lah ini engkau ditimpa musibah, lah kok malah mengucapkan alhamdulillah, tanda syukur sampai 4 kali. Orang bisa 4. Apa maksudnya Umar? Maka Umar bin Khattab menjawab, saya ketika ditimpa sebuah musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, saya tetap bersyukur bahkan sampai mengucapkan alhamdulillah 4 kali. Karena satu, ucapan alhamdulillah yang pertama, saya bersyukur karena Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar daripada ini. Alhamdulillah ketika saya ditimpa musibah, Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar daripada yang sekarang saya terima. Karena pasti ada orang-orang yang diberikan cobaan lebih besar daripada saya. Contohnya, misalnya, kalau saya cuma sakit gigi, alhamdulillah, mung sakit gigi kayak tonggoku, wis sakit gigi, sakit encok, sakit pegelinu, darah tinggi, asam urat, kesleo, geges, watuk, pilek, wah wis pokoknya komplit. Curang gendah nanti gue rasanya. Kalau cuma sakit gigi, alhamdulillah kita masih diberikan cobaan yang tidak lebih berat daripada ini. Itu ilmu hikmah. Ilmu yang bisa melihat sesuatu dari sisi yang positif. Inilah orang-orang yang ahli syukur. Kalau kita biasanya itu kan ditimpa musibah sedikit rasanya kiamat. Rasanya entek aja aku urip paling rekoso sak dunyo ngoten niku. Uripe rekoso sak dunyo padahal dunyane ndi. Dunyane mung sak mono gede gitu kan. Padahal kalau dihitung sekota gede saja mungkin kita masih jauh lebih ringan. Cuma kita nggak tahu. Makanya kalau kita ingin syukur, sering-seringlah ikra, membaca fenomena. Sering-seringlah lihat sanak saudara tetangga. Kalau kita sakit menengok, muncul rasa syukur kita. Alhamdulillah, ya Allah saya masih sehat. Seperti saat kondisi semacam ini Pak Bumi. Alhamdulillah, kondisi pandemi yang sedemikian panjang. Ning awake dhewe teh sing diparingi sehat. Awake dhewe teh sing urip. Awake dhewe teh sing saged makan nasi goreng. Gini oke? Mulai nek cuma kemarin karena pandemi, ya Allah pandemi, usahaku bangkrut. Ya Allah karena pandemi, penghasilanku berkurang. Ya Allah pandemi, begitu banyak kesusahan yang kita timpa. Lihat orang-orang yang jauh lebih susah dibandingkan dengan kita. Banyak. Saya kepala sekolah Pak Bu. Banyak menerima keluhan wali murid. Pak, saya sebelum pandemi itu Pak, beli mobil banyak Pak. Karena saat itu lagi rame-ramenya wisata Pak. Maka belilah mobil untuk rentalan-rentalan. Baru beli keluarkan mobil dari toko-toko macileng pandemi Pak. Mobilnya bingung Pak piye Pak. Cicilannya wakil.
kon bayar berbulan ning dealer pada mobil ora iso mlaku, mulut tunggakane akeh Pak, jur piye Pak? Katanya. Ya wis Pak mobilnya dagang aku wae. Benar. Itu yang pertama, Umar bin Khattab bisa melihat ini. Maka ketika kita menerima musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, lihatlah pasti alhamdulillah ya Allah. Karena syukur itulah maka kemudian Allah rubah. La in syakartum la azidannakum. Ketika kau syukur, Allah berubah segalanya. Yang susah jadi gampang, yang rumit menjadi mudah, yang gelap jadi terang, yang sedikit jadi barokah. Maka kalau kita ingin hidupnya bahagia, rumusnya satu, syukur kan gitu ya. Syukur. Umar, yang kedua apa maksudnya? Kau mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua saya bersyukur kepada Allah. Karena bagaimanapun Allah memberikan cobaan kepada saya, ini jauh lebih ringan daripada Allah memberikan cobaan untuk agama saya. Alhamdulillah saya yang diberikan cobaan bukan agama saya. Maksudnya apa? Maksudnya mau bagaimanapun susahnya kita, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Susahnya hidup ini nek awake dhewe wis angel ibadah marang Gusti Allah. Ngaji sesusah-susahnya kita saat ini ngaji masih bisa dilaksanakan. Kalaupun misalnya dulu pandemi ngaji di masjid susah, kita masih bisa ngaji di YouTube, masih bisa ngaji di radio, masih bisa nyetel film-film perjuangan, masih bisa mendapatkan ilmu dari mana-mana. Sholat, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk sholat. Apalagi masjidnya merah, begitu dekatnya sampai adzan orang curang rukuh. Misalnya yang tadi gue mulai saat menikah Pak Budi, saat menikah dan subuh ini jam 4 kurang gitu. Insya Allah. Aku malah wali Pak. Nalika diundang nang Batam ning Medan iku lho Pak, di Medan. Aku tangi iki jam 4. Iki wis adhan iki jam 4. Ayo tak ning masjid masih sepi asih peteng. Iki apa wis telat apa buru kata niku. Asik bolo niku jam 5:30 diajak. Mereka waktunya kan beda karo ning kene aku iki. Wah, Masya Allah. Jebule iki nanti salatnya pindho. Tak kira mesti ketinggalan sholat. Bar muli, santai-santai. Allahu Akbar Allah. Loh, mata ngopo iki? Jebulane wis subuh matane. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka alhamdulillah saat ini Allah masih sangat mudahkan kepada kita untuk ngaji, untuk beribadah kepada Allah. Apalagi malam hari ini, alhamdulillah Allah berikan nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat ketaatan kepada Allah. Malam hari ini kita taat kepada Allah, taat perintah Allah. Apa perintah Allah? Yaitu ngaji. Ngaji iku dudu perintah kang puji. Dudu ngaji iku dudu perintah Pak Kiai. Apa meneh Pak Bunta? Dudu. Pemene Pak RT, Pak RW, Pak Lurah duduk ning ngaji, golek ilmu, iku langsung perintah saking Gusti Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Golek ilmu ngaji iku hukume wajib kangge wong muslim. Mergo wong nek ngibadah sak soleh-soleh wong ibadah nek boten didasari kanthi ilmu, kalau tidak didasarkan dengan ilmu itu koyo dene lebu, koyo dene debu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Iku nek minut pesantren rakyat niku Pak. Niku digawe sikiran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa sih pun? Siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmunya Allah, Allah bakal gampangkan, mudahkan jalannya menuju ke surga. Kanjeng Nabi wis ngendika sapa ngambah dalan royo muring ilmu ne agama
mesti gampang nyang swarga. Muring ilmune agama mesti gampang nyang swarga. Iki janjine Gusti Allah kangge wong-wong kang padha gelem ngaji. Allah gampangaken dalane mlebet wonten ing swarga. Pak Bu, awake dhewe iki mboten saged golek jaminan mlebu swarga mergo salate, mergo puasane, mergo sedekahe, mergo zakate. Ning siapa tahu awake dhewe semangat mangkat ngaji, ikhlas karena Gusti Allah niku dadosaken Allah ridho sehingga kula lan panjenengan sami dipun gampangaken dalan yang mlebet wonten ing swarga. Allahumma Amin. wong murid ning donya nek digawe gampang iku mesti seneng. Ngurus kakak gawe gampang kepenak, ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus nopo kemawon. Nek diparingi gampang iku mesti seneng. Nopo malih apalagi kalau kita dimudahkan Allah menuju ke surganya. Sebuah nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji malam hari ini Allah terangi hati kita, Allah terangi kubur kita, Allah berikan kemudahan kepada kita menuju ke jannahnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Ucapan alhamdulillah. Umar yang kedua adalah syukur karena bagaimanapun susahnya Allah masih memberikan ketaatan, masih dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar, terus syukur yang ketiga apa Umar? Ucapan alhamdulillah yang ketiga maksudnya apa? Saya bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah karena alhamdulillah walaupun diberikan cobaan saya masih diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe iso sabar nampi cobaane Gusti Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita sabar terhadap cobaan Allah, itu berarti Allah memberi kesempatan kepada kita untuk diangkat derajatnya. Ketika kita diuji oleh Allah, berarti Allah sayang kepada kita. Kita diakui oleh Allah. Ibarat orang sekolah, ikut diakui jadi murid itu nek melu ujian. Nek sekolah orang itu ujian, mengke orang itu piji, tidak mendapatkan nilai. Kalau tidak mendapatkan nilai, naik kelas nopo mboten? Lah ya mboten lah. Kan kayak gue. Jadi saya itu Pak, aslinya itu Jawa Barat, Ciamis Pak. Pantes. Ini Jawa Barat kan harusnya Sunda Pak ya. Tapi saya napak Pak, campuran gitu kan. Maka ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, itu artinya apa? Allah sedang uji kita agar kita bisa naik kelas. Kalau naik kelas lulus nanti fasilitasnya lebih banyak, surganya lebih tinggi. Maka surga itu tingkat-tingkat, surga itu pintunya banyak, surga itu kamarnya juga banyak. Tergantung fasilitas, tergantung ujian, tergantung kelulusan, tergantung nilai. Maka Umar bin Khattab bisa melihat ini. Alhamdulillah diberikan cobaan, senang Pak, senang. Jadi orang kalau beriman kepada Allah mendapatkan musibah, ujian, dia itu merasa bangga. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan cobaan, nikmat. Maka orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah, hidupnya tidak masalah, susah ataupun senang itu tetap nikmat. Karena apa? Yang dicari keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Umar, syukur yang keempat, ucapan alhamdulillah yang keempat maksudnya apa? Saya mengucapkan alhamdulillah yang keempat. Saya bersyukur karena saya yakin ketika Allah memberikan cobaan, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada ini. Kalau saya bisa ikhlas menerimanya. Masya Allah. Ketika kita bisa menerima cobaan dengan ikhlas, nanti Allah akan ganti itu. Ganti dengan sesuatu yang terindah untuk kita. Contohnya ketika Allah memberikan sakit kepada kita,
Kok kita bisa ikhlas, bisa sabar? Mungkin dengan sakit itu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Karena mungkin ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat kita. Ada dosa yang mungkin tidak bisa dihapus dengan sedekah kita. Ada dosa yang mungkin tidak bisa dihapus karena infak kita. Tetapi ternyata Allah hapus dosa-dosa kita karena ikhlas menerima cobaan yang Allah berikan kepada kita. Maka Pak Bu, ibadahnya orang sehat dengan orang sakit itu tentu beda. Tetapi sama-sama jalan menuju keridhaan Allah. Sangat mungkin orang yang sakit itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita orang yang sehat. Tetapi bisa juga orang yang sehat itu derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan orang yang sakit. Tergantung apa? Tergantung penggunaan kesempatannya itu. Kalau ketika sakit kita ikhlas menerima cobaan Allah, tetap ridho, tidak ngedumel, tidak menyalahkan Allah, tetap beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan, itu akan mengangkat derajat kita, akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau sakitnya kita kemudian malah ingkar kepada Allah, itu sakitnya melaknat. Sehat juga demikian. Maka dalam agama Islam kita itu bukan perkara sakit atau sehat, bukan perkara kaya atau miskin, bukan perkara punya uang atau tidak. Karena derajat orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan ditentukan dari itu semua. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang dijadikan barometer, yang dijadikan ukuran oleh Allah untuk menilai kita semua adalah ketaatannya. Nah, sedangkan taat itu semua orang bisa melakukan. Maka orang kaya bisa menjadi orang yang paling taat kepada Allah. Orang miskin juga bisa menjadi orang yang taat kepada Allah. Cuma bentuk taatnya beda-beda. Pejabat bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Rakyat juga bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Semuanya punya posisi, punya harapan menjadi orang yang paling bertakwa, menjadi orang yang paling mulia. Inilah kemahaadilannya Allah, tidak mengukur seseorang dari harta, pangkat, jabatan, status sosial maupun darah, tetapi Allah menilai kita semua dari ketaatannya kepada Allah. Maka ketaatan ini nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Maka pegang teguh ketaatan kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itulah Umar bin Khattab. Maka ketika beliau mendapatkan musibah, dia tetap bisa bersyukur. Ditimpa musibah saja syukur, apalagi ketika diberikan kenikmatan. Kan logikanya begitu. Awake dhewe saka wali. Nek diparingi nikmat tembe alhamdulillah. Kalau enggak iki piye to? Sok gersulo, sok protes marang Gusti Allah. Padahal di balik itu semua pasti ada hikmah yang luar biasa. Maka mari kita mencoba menjadi ahli syukur. Orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini baru pembukaan loh Pak. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan tersayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hari ini kita akan ngaji bab tentang mengapa kita itu malas beribadah kepada Allah. Apa Pak? Mengapa kita malas beribadah kepada Allah?
Apa tujuan daripada pengajian kita malam hari ini, mengupas materi ini? Tujuannya adalah agar kita tidak malas beribadah kepada Allah. Karena diakui atau tidak, ikhlas atau tidak, bahwa kita diciptakan ke muka bumi ini lain ning dunia iki niku mergone nggih musiji, tujuane niku musiji. Apa? Kan ibadah marang Gusti Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia, awake dhewe kan manusia, kecuali untuk menyembah beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita diciptakan ke muka bumi ini tujuan untuk beribadah. Ning awake dhewe niku ternyata ibadah iku yo kaya dene apa yo? Sok naik, sok mudhun, sok semangat, sok semangit. Gitu apa nggih? Wah, kalau lagi rajin semangat ibadah Pak Bunggih, wah, durung adzan niku pun ngenteni mangkat musala. Durung adzan pun ning masjid kapan nek nunggu buka. Lho gitu Pak Bu. Nek nunggu buka kan durung adzan mesti pun mangkat, gitu nggih. Wah, iku nek nunggu buka iku kabeh iku mau ngenteni adzan, Pak. Kenapa nggih? Lha iku iman lagi munggah. Ning sameneika umpamane nembe sibuk nembe ribut masalah dunya ana adzan, Allahu akbar, apa dhewe mesti ya Allah, adzan meneh. Lah niku kok adzan meneh terus. Iman, semangat ibadah itu naik turun, kadang semangat, kadang enggak. Kadang itu ya mumpung ibadah, kadang ya Allah malas-malas teman, arep ibadah. Mikir-mikir di masjid ora mangkat ora mangkat. Infak ora. Aku butuh iki akeh. Anakku durung sekolah, durung iki wae wis bayangane akeh banget. Iku lagi jenenge alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan selalu membisikkan kepada kita manusia, setiap kita akan berbuat baik pasti setan membisikkan dalam dada kita. Waktunya subuh, krungu adzan, ini orang mesti tani kok Pak Bu. Krungu ngerti waktunya subuh, ini dulu mesti mangkat. Adzan, oh iya. Ya mung minyak ora. Akhirnya komat Pak. Lah wis komat, sisa tutuke turu. Ya apa sebabnya kok kita itu menjadi orang yang malas beribadah kepada Allah? Satu, karena kita itu merasa belum butuh dengan ibadah. Merasa ibadah itu ora penting, Pak. Cobi, Pak. Nek wong ngrasake ibadah itu dianggap pentingnya sepenting duit, Pak. Sepenting uang. Kira-kira, Pak. Wah, dhewe iku mesti untuk orang kalau uang itu kan penting Pak Bu, gini mungkin begitu pentingnya itu kan, pokoknya buh koyo ngopo panasnya, buh koyo ngopo keselek, buh koyo ngopo rakosone, nek kon makan arep itu duit mang, kan, gini mungkin, mereka penting duit gitu kan, ini ibadah si, sholat si, di masjid. Merasa apa? Gak penting. Sekarang kita belum merasa penting, tapi nanti ketika di akhirat semua orang akan menyesal. Sampai-sampai minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ini kok wis telat, bro. Wis telat, gak iso mulai meneh. Sama dengan orang yang mau sedekah itu kan. Dari saat orang mau meninggal itu kan, dia berkata, Rabbi laula aghartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Ternyata ketika orang akan mati, Pak, itu diperlihatkan oleh Allah betapa besarnya pahala sedekah, pahala sedekah. Maka kemudian ia mengatakan, ya Allah, Rabbi, sekiranya saya tahu, sekiranya kau berkenan ya Allah, tolong tunda kematian saya barang sejenak saja. Ojo saiki, mengko beri kesempatan saya sebentar ya Allah, fa'asaddaq. Saya akan bersedekah. Itu permintaan orang yang mau meninggal dunia. Tetapi Allah jawab, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Ketika ajal sudah datang, tidak bisa kau minta untuk diajukan, diakhirkan atau dimajukan. Gak iso. Bapak Abu, Masya Allah, di kampung saya Pak, saya punya, jadi ada 4 ustaz yang biasa ngajar ngaji ngatain itu di kampung saya. Yang 2 masih muda, yang 3 sudah sepuh. Yang sepuh ini Pak, Masya Allah, wis sakit-sakitan, wis macam-macam komplikasi. Lah, teman saya masih muda ini jajari saya, Ustaz, saya kira duduk awake dhewe, sapa meneh sing ngurmati umat. Kae kanca-kancane dhewe loro kan wis tuwa wis koyo ngono sok kering-kering. Lha nek sesuk mati piye? Mula awake dhewe semangat. Sing ngomong koyo ngono malah Pak, bener. Saya wingi pas Covid niku lho Pak. Ninggal dunya. Lho sing loro-loro sing wis tuwa sing diomongke malah kasih sehat berkas sampe saya. Masya Allah. Aku kira nek ketemu ngaji kalau mesti kamu tak ya Allah. Kae sing diomong malah sing sehat. Iki sing ngomong malah bisa itu. Bahasa tak. Sekarang kita belum merasa penting Pak Bu. Tapi yakinlah ibadah itu yang akan menyelamatkan kita. Taat marang Gusti Allah iku sing mesti bakal nyelamatake awake dhewe, dudu liyane. Maka apapun yang kita lakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi istri, jadilah istri yang mentaati suami dalam rangka mentaati perintah Allah. Jadi suami juga demikian, apapun posisi kita. Karena Allah memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada kita untuk meraih surga dengan jalan-jalan yang beraneka ragam selama tidak melanggar perintah Allah. Yang jadi petani silakan, bagaimana caranya dia mendapatkan kemuliaan dengan taninya. Yang jadi insinyur, bagaimana ia bisa mendapatkan ketaatan kepada Allah dengan kecerdasannya. Yang jadi dokter, yang jadi apa saja, profesi kita bukan halangan untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Satu, yakinilah ibadah itu penting. Mumpung masih hidup di muka bumi, ayo, ini kesempatan betul untuk kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang itu malas beribadah kepada Allah? Karena orang itu menganggap umurnya masih panjang. Dia menganggap usianya masih lama, sehingga mau ibadah lah sesuai. Akhirnya ditunda dan ditunda sampai kematian datang menjemputnya, baru dia terasa. Waduh, awalnya dhewe kan katanya itu. Ketika mau ibadah itu kan dibisikinya, alah, mengko, nanti aja, besok saja. Mau sedekah, besok saja sedekahnya kalau sudah banyak. Gitu kan? Mau ke masjid besok saja, bulan puasa. Saiki ikatan cinta. Misalnya gitu loh mungkin. Itu ibu-ibu, nek bapak yang ikatan cinta, nek bapak yang main bola. Gitu kan? Wah, jam telu lah perlu diceritani, Pak. Ning RT ku, wah, aku iki jan. Wah, setengah papat iki bal-balan. Wah, kok yang gila loh. Adat kok ya babak kok malah babak perpanjangan waktu toh. Wah, emang toh 15 menit toh ya tak enteni. Komat malah adu penalti toh, Pak. Hah? Wah, ini adu penalti loh ditinggalnya piye? Lebih abot ngenteke penalti ini Pak daripada komat ini masjid, Pak. Wah, ini ya orang angkat masjid, Pak. Itu dengan bangganya cerita ke saya gitu loh. Masya Allah Pak, yo lapo Pak, Indonesia sudah coba meneh, nanti mau kalau Pak. Jadi penyakit yang kedua adalah yang menjadikan kita malas karena kita menganggap hidup kita ini masih lama. Padahal siapa yang tahu kehidupan kita? Pak Bu, Masya Allah. Hidup di muka bumi ini kan ada 2 hal. Satu, ada hal yang pasti terjadi. Yang kedua, ada hal yang mungkin terjadi. Ada hal yang pasti terjadi, ada hal yang mungkin terjadi. Kalau kita disuruh pilih, Pak Bu, pilih yang mungkin atau pilih yang pasti? Halo, masih hidup? Kalau kita disuruh pilih, itu pilih yang pasti atau yang mungkin? Pasti yang pilih yang pastilah. Untuk apa kejar-kejar yang mungkin, yang pasti malah
Nah, kan saya lebih enak makan pakai tempe, jelas nyata daripada makan sama sate cuma bayangan. Apalagi cuma dikirimin foto WA sama temen. Makan sama sate, alah ngopok memfoto, cetok telok gitu kan? Kan gitu. Apa yang ada di depan mata itu yang dinikmati. Orang yang cerdas pasti pilih yang pasti daripada yang mungkin. Yang mungkin belum tentu kepegang, yang pasti malah hilang. Jadi orang kaya itu mungkin, Pak. Jadi orang miskin mungkin. Sekarang kaya, besok miskin, mungkin nggak? Mungkin sekarang miskin, besok kaya, mungkin nggak? Mungkin. Itu takdir yang bisa dirubah kok, Pak. Jadi takdir kan ada dua. Ada takdirmu bro, ada takdirmu Allah. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Nah, kaya miskin itu takdir yang bisa diubah. Dengan apa? Doa dan usaha. Betapa banyak di Prambanan dulu ketika gempa, Pak. Satu rumah diisi 6 kakak. Bikin rumah nggak bisa-bisa. Makanya satu rumah 6 kakak. Ibunya, mbaknya, anak-anaknya banyak. Sudah nikah, gabung satu rumah. Bikin rumah nggak bisa. Mak gempa terjadi, Pak. Belum. Gitu. Wah, gempa terjadi, habis rumahnya. Ya Allah, semuanya nangis, semuanya ya Allah. Sebut Allah, Allah, Allah. Tengok. Wah, berapa bulan berganti tahun pendataan dan dapat bantuan rumah berdasarkan kakak. Wah, langsung alhamdulillah. Si 6 kakak langsung dapat rumah 6. Gitu kan, akhirnya iso gawe omah dewe-dewe. Walaupun ya sing biyen rada gede saiki pas-pasan, sing penting ana lahane digawe ke omah. Lah disebut alhamdulillah mergo gempa. Kuwi Pak Bu. Ning lereng Merapi, betapa banyak orang yang ketika Merapi meletus, Pak belum gitu kan, pas wes ngungsi, rumahnya habis ketiban pasir, kelelep gitu kan. Barampung Merapi yang meletus, usai mundur. Kemudian begitu banyak para pengusaha pasir yang kaya raya karena pasir-pasir yang Allah berikan. Banyak Pak. Ada Pak. Kan mau rumusnya kue adzan rampung. Gimana rampung? Nah, jadi yang kedua itu adalah maka jangan kita menganggap umur kita masih panjang. Justru sering-seringlah dzikrul maut, mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian kita akan semangat beribadah kepada Allah. Wong iki nek nganti arep mati mesti Pak. Dikai duit sayu, to iku paling langsung diinfake kok Pak. Nek nganti arep mati. Mira apa nggih? Sepuluh wis mati ku ibadah salat apa diajak nonton diajak nonton wis ora bisa tasbih bisa ning sajadah ning masjid kata niku nek ngerti gitu kan. Inilah rahasianya Allah. Maka dzikrul maut, mengingat kematian itu bisa melembutkan hati, menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah sampai kita meninggal dunia husnul khotimah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhsin yang telah memberikan banyak ilmu pada kita semua. Semoga-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya semua ya. Berhubung waktunya sudah Isya, kita sepakat untuk selesai setelah azan Isya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Tetapi sebelumnya apabila saya menyampaikan acara pada malam nanti
ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita santuni dengan membaca kafaratul majlis dan kami laksanakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.